Untuk membahas mengenai serangkaian dari kebijakan kontroversial Trump dan juga apa dampaknya untuk Indonesia, kita sudah tersambung bersama Direktur Riset Indo-Pacific Strategic, Aira Kusuma Sumantri. Selamat siang Mbak Aira, terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Mbak, kan ada sejumlah kebijakan yang kontroversial ya, dari mulai penghapusan USAID, mengambil alih Gaza dan lain sebagainya. Tapi kita petakan satu-satu nih Mbak, mungkin dari pengambil alihan Gaza terlebih dahulu. Nah, bagaimana pendapat Mbak Aira di sini tentang pengambil alihan Gaza? Seberapa jauh ini maksudnya? Apakah ini bisa dikategorikan misalnya penjajahan abad modern begitu, seperti yang dikatakan oleh sejumlah pengamat internasional misalnya Mbak? Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, ini kita melihat bahwa Donald Trump ini pada dasarnya memang, satu sosok ya pemimpin kontroversial dengan kemudian ekspansi, tendensi ekspansionis. Nah, sebelumnya memang Donald Trump sempat berbicara mengenai mengintegrasikan Kanada ke AS, annexing Greenland, kemudian dia mengambil alih kontrol atas Panama Canal, dan sekarang statement terbaru yang keluar ini adalah mengambil alih Gaza. Dan Donald Trump permasalahannya ini melihat sebagai sebuah kesempatan bisnis ya, terlihat dari kemudian statement-statementnya. Dan memang ketika statement itu keluar, Donald Trump juga tidak menyangkal bahwa ada kemungkinan penerjunan kekuatan militer di sana. Nah, di sini ada masalah karena permasalahannya sekarang Donald Trump melakukan pembicaraan ini dengan Netanyahu. Tetapi permasalahannya Israel tidak dalam posisi dan memiliki hak untuk menyerahkan Gaza ke pihak lain. Karena di sini kita lihat Hamas memegang kontrol penuh atas wilayah Gaza. Nah, sekarang kita bicara tentang hukum internasional bahwa tidak ada cara yang legal untuk kemudian memberikan dan mengambil alih state territory atau wilayah negara lain. Nah, sampai saat ini Gaza itu tetap diakui menjadi wilayah Palestina dan ini dianggap sebagai sebuah wilayah okupasi oleh ICJ itu dari tahun 1967. Nah, kita lihat juga dari UN Convention dari Jenewa, ini artikel 49, ini melihat bahwa pengusiran masyarakat secara massal atau mass exodus ini merupakan sebuah wilayah yang sifatnya ilegal. Dan di sini kita lihat bahwa masyarakat Palestina pun, meskipun mereka disediakan opsi untuk kemudian bisa mengungsi ke wilayah lain, mereka menganggap bahwa Palestina ini merupakan tanah leluhur mereka, dan mereka pasti akan menolak untuk direlokasi. Nah, sekarang beberapa negara mungkin punya pendapat yang berbeda dari hal teritori. Misalnya saja kita bicara tentang Rusia dan Ukraina, bahwa ada perbedaan ya. Tetapi permasalahannya secara de facto, hampir keseluruhan negara PBB ini setuju bahwa Gaza ini merupakan wilayah Palestina. Tetapi dari PBB, kita melihat bahwa di Dewan Keamanan, Amerika Serikat tidak setuju dengan hal ini dan Amerika Serikat memiliki hak veto. Nah, kita melihat bahwa setelah beberapa lama ya statement ini keluar, dari State Secretary ini sebenarnya dia mencoba untuk meluruskan statement dari Trump bahwa mereka tidak akan terlibat secara militer dan akan bekerja sama dengan partner-partner lain di kawasan. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya perbaikan kawasan yang ada di Gaza ini juga sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak murah. Ini ditaksir oleh kemudian expert sekitar 80 billion US dollar, 80 miliar US dollar, dan itu bukan jumlah yang sedikit. Dan sampai saat ini kita tidak tahu siapa yang akan mendanai. Ini merupakan statement yang sebenarnya tidak asing ya, dan ini sudah berkali-kali sebenarnya keluar dari statement Donald Trump, khususnya ketika kita mengingat kembali kemudian statement di periode pertama presidensi beliau ya, ketika kita berbicara mengenai gagasan pembangunan tembok di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Nah, sampai sekarang kita juga tidak tahu kemudian pelaksanaannya seperti apa. Jadi memang kalau kita bicara tentang pertanyaan apakah ini merupakan okupasi, apakah ini merupakan ilegal, iya, dua-duanya itu merupakan dikonfirmasi ya, bisa dikonfirmasi bahwa ini merupakan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan atas dasar hukum internasional. Nah, kalau memang seperti itu, bagaimana misalnya global ini bisa menjaga ya dunia global, negara-negara tetangga dan juga kita sebenarnya sebagai Indonesia yang terus memang berpegang teguh pada kebebasan Palestina. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal ini terjadi, Mbak? Nah, ini menarik karena sejauh ini kita melihat bahwa hampir seluruh negara yang ada di Timur Tengah ini menolak ide untuk kemudian relokasi ya. Jelas-jelas ini sempat sebenarnya statementnya keluar sebelum ini dan kita lihat bahwa baik itu Arab Saudi, Jordania, lalu Mesir, ini semuanya jelas statementnya di PBB bahwa semuanya menolak untuk kemudian menerima masyarakat yang kemudian direlokasi dari wilayah Gaza. Nah, beberapa negara di Eropa juga kemudian mengecam dan
kemudian sempat mengeluarkan statement yang serupa. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya hampir seluruh negara great power ini kemudian menolak hal ini ya, khususnya yang kemudian ada di Timur Tengah, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang sebenarnya pernah masuk ke dalam jajaran negara yang kemudian berpotensi bisa menerima pengungsi dari Gaza. Tetapi kita lihat bahwa memang ketika kita merelokasi masyarakat Gaza, ini kan sebenarnya yang kemudian menjadi kontroversi di sini adalah bagaimana mereka berusaha untuk menganeksasi ya tanah yang kemudian ada di kawasan Gaza ini dan kemudian bisa mengambil alih wilayah tersebut menjadi wilayahnya sendiri. Dan ini benar sekali lagi merupakan salah satu bentuk penjajahan di era modern. Nah, bagaimana yang kemudian bisa kita lakukan? Yang pertama adalah sebenarnya kita tetap berpegang teguh kepada two-state solution, bahwa sampai saat ini Palestina ini masih merupakan wilayah dari Gaza merupakan wilayah dari Palestina dan itu tidak akan berubah ya. Sampai akhir sebenarnya solusi yang kemudian ditawarkan oleh Indonesia itu merupakan mediasi, jadi negosiasi di antara pihak Israel dan kemudian Palestina dan kemudian melanggengkan two-state solution. Tetapi permasalahannya negosiasi seperti itu sulit untuk dilakukan karena kedua negara ini sampai sekarang masih berusaha untuk kemudian mengklaim ya wilayah Palestina yang sedari awal ada di situ memang itu merupakan wilayah mereka sepenuhnya. Dan Ya, ini yang kita tunggu menjadikan nanti mungkin kenapa dinamikanya kemudian ya, Mbak negosiasinya Isa ya. sangat Mungkin kita ya. boleh ke permasalahan lain karena keterbatasan waktu Boleh. mungkin Mbak. Jadi kan ada kebijakan kontroversial lain nih, ada penghapusan USAID, kemudian juga ada pelunakan tarif ya ke Tiongkok begitu ya. Kemudian ini seberapa besar nanti ini akan berdampak untuk Indonesia Mbak dari kebijakan-kebijakan kontroversial Trump? Karena juga mengingat kita ini anggota BRICS sekarang, sempat ada ancaman untuk negara anggota BRICS dan lain sebagainya. Apa yang harus Indonesia jaga agar tidak terkena dampak perekonomian secara langsung, misalnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap seluruh kebijakan Trump ini? Ya, pertama kita lihat di sini Trump ini memang memiliki kebijakan proteksionis ya, dan kemudian kita bisa lihat bahwa personal USAID itu sudah dipotong hingga 97% dan Indonesia merupakan salah satu negara penerima USAID. Nah, pada tahun 2023 kalau nggak salah itu kita menerima hampir sekitar 153 juta US dollar yang kemudian dipakai oleh banyak program ya, khususnya seperti program pencegahan stunting, akses kesehatan ibu dan anak, pencegahan TBC dan masih banyak lagi. Dan permasalahannya ini pengurangan komitmen AS ini merupakan sebuah topik yang sebenarnya sudah dibicarakan tidak hanya di Indonesia tetapi di negara lain juga, khususnya negara sekutu AS. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang bagaimana kemudian posisi Indonesia secara politik, ini juga kemudian sesuatu yang sifatnya agak kontroversial. Karena di dalam wilayah kita ini cenderung lebih kompleks ya. Kita juga berbicara tentang adanya persaingan antara China dan Amerika Serikat di kawasan. Di satu sisi kita melihat bahwa kita membutuhkan Amerika Serikat sebagai perimbangan kekuatan karena sekarang China ini mulai melakukan tendensi ekspansionis juga di Laut Cina Selatan. Tetapi di sisi lain kita berpikir bahwa memang ada sentimen-sentimen negatif, khususnya karena sentimen yang ada di Timur Tengah ini kemudian mengurangi adanya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah Amerika Serikat. Nah, sementara di sisi lain China juga kemudian dia berusaha untuk kemudian memanfaatkan momentum ini dan mendapatkan suara positif ya dari masyarakat Indonesia. Nah, yang kita lihat di sini apa yang perlu kita lakukan? Nah, pertama kita memang membutuhkan Amerika Serikat di kawasan. Kita tidak menyangkal hal itu. Dan sebenarnya kita terus kemudian meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat khususnya di bidang latihan bersama militer, lalu kemudian kerjasama pertahanan, serta kemudian kerjasama di bidang industri militer. Tetapi di sisi lain, Indonesia perlu melakukan diversifikasi kerjasama. Yang artinya kita tidak boleh 100% ketergantungan dengan Amerika Serikat karena kita tahu bahwa memang ada kebijakan lain yang kemudian bertentangan dengan kebijakan kita sendiri. Di situ kita Jadi juga di melihat satu bahwa sisi ada harus negara-negara menguatkan kerjasama, kawasan. tapi di sisi lain kita juga harus lebih bisa berusaha independen begitu ya Mbak Aisyah ya. Mungkin kami sudah tangkap sedikit intisarinya Mbak. Semoga memang ini bisa kita jaga bersama ya. Dan juga semoga kepemilikan Gaza ini benar-benar tidak terjadi. Terima kasih Aisyah R. Kusuma Sumantri yang merupakan Direktur Riset Indo-Pasifik Strategik. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.